Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nuris Dwi Setiawan. Kali ini kita berada di mata kuliah mata kuliah Desain Animasi Pemodelan 3D. Objek 1 bersama dengan kelas KGS 181 ya. Saya ucapkan selamat datang, selamat malam, selamat datang. Senang sekali saya berjumpa kembali dengan Anda semuanya. Semoga Anda semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kemudahan, dijauhkan dari mara bahaya ya, dan semoga kondisi pandemik seperti ini segera berlalu agar kita bisa menjalankan aktivitas seperti dahulu kala ya. Dan sebagai manusia, apalagi di tengah kondisi yang serba sulit ini, marilah saya mengajak Anda semuanya untuk bersyukur ya atas apa yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita semuanya, atas rahmat yang sudah diberikan ya, karena sebenarnya kunci kebahagiaan itu ya, apalagi di kondisi yang serba susah ini, seharusnya kita bisa mencari celah untuk bersyukur ya, agar kita selalu bahagia meskipun di tengah kondisi yang serba sulit seperti ini. Nah, untuk pertemuan pada malam hari ini, kalau kemarin kita sudah mempelajari membuat animasi 3 dimensi dengan menggunakan pad ya, atau dengan garis pandu. Nah, sekarang kita akan membuat atau kita akan melengkapinya dengan penggunaan kamera ya. Jadi karena di dalam 3D Max itu ada fasilitas untuk membuat sebuah film 3 dimensi, makanya di dalam 3D Max juga memberikan fasilitas untuk kamera ya. Supaya apa? Ya, supaya kaidah-kaidah dalam perfilman atau kaidah-kaidah dalam teknik videografi bisa kita aplikasikan di dalam film animasi kita ya, animasi 3 dimensi. Nah, saya rasa saya tidak perlu menjelaskan ulang ya untuk kaidah-kaidah dalam videografi. Saya yakin Anda semuanya sudah pernah mendapatkan, Anda sudah pernah bikin film pendek ya. Jadi yang dimaksud kaidah-kaidah itu seperti continuity, kemudian framing ya, terus ukuran dari shoot ya, ada teknik pengambilan kamera, ada tilt up, tilt down, follow, terus ada pan right, pan left ya. Nah, semua itu Anda bisa aplikasikan ke dalam 3D Max ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk agar film yang kita buat ini, film 3 dimensi yang kita buat menjadi lebih baik dan lebih menarik. Nah, prosesnya seperti apa? Marilah kita bersama-sama menyimak ya. Nah, ketika kita ingin menggunakan kamera di dalam 3D Max, itu kita tinggal bisa langsung masuk ke sini. Kita klik saja. Kemudian di sini nanti ada dua tipe kamera yang bisa Anda gunakan ya. Nah, sebelum kita masuk ke situ, saya ingin mencontohkan dulu atau saya ingin memvisualkan ya. Jadi contohnya, jika di sini ada sebuah objek,
kemudian saya mau pakai alas dulu ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini untuk alasnya saya akan kunci saja. Bentar, mohon maaf, ada sedikit lemot. Klik kanan, terus di sini ada yang namanya mana nih? Freeze selection ya. Freeze selection itu, nah, udah kelihatan. Ya sebenarnya kalau di sini freeze lah tidak bisa digerakkan, tapi kok tidak ada gambarnya. Ya kita lewati aja ya. Nah sekarang karena di sini sudah ada objeknya, saya pertama-tama akan mempraktekkan dulu bagaimana cara menggunakan target. Ya. Nah kalau untuk kamera target itu dia ketika kita tambahkan itu posisinya akan selalu menghadap atau dia akan selalu horizontal seperti ini ya, meskipun kita naruhnya dari posisi atas, jadi dia selalu akan mendatar ya. Kemudian di sini ada targetnya, yaitu di sebelah atau di tengah-tengah sini. Ini akan mempermudah kita jika kita ingin memfokuskan kepada suatu benda ya. Jadi kalau kita mau fokus suatu benda, kita mau mengikuti pergerakannya, itu kita tinggal geser-geser seperti ini. Nah, contohnya di sini kan tadi ada box ya yang sudah saya buat. Nah, ini akan saya fokuskan ke sini kameranya. Terus nanti ini kita bisa geser-geser seperti ini. Ya. Jadi kalau target kamera berarti dia punya target yang akan diikuti. Dimanapun ini kita gerakkan, dia jadi seperti ini. Nah, untuk melihat tampilan dari kamera itu Anda bisa merubah salah satu tampilan, bisa klik kanan, kemudian di sini ada kamera 1. Nah, ini tampilannya seperti ini. Kenapa seperti ini? Karena di dalam sini masih menggunakan wireframe ya. Kalau ingin melihat warnanya, teksturnya dan lain sebagainya, kita pilih yang smooth highlight. Nah, kita perhatikan di sini ternyata dia menyorotnya di bagian bawah. Ini saya akan coba naikkan dia biar bisa naik ke atas. Nah, enaknya menggunakan target itu seperti ini. Ya, jadi kalau misalkan ada adegan melihat dari bawah ke atas, ini kita tinggal dragging aja seperti ini, naik dan lain sebagainya. Nah, ini adalah tampilan kamera 1 ya. Ini tampilan kamera 1. Terus kemudian bagaimana cara penggunaannya ya di dalam animasi. Nah, berarti kalau misalkan kita pengen ada adegan seperti ini ya, misalkan ada pergerakan kamera ke kanan dan ke kiri, Anda bisa lihat di tampilan kamera 1. Itu kalau dianimasikan seperti apa jadinya? Caranya bagaimana? Nah, ini kita bisa mengaktifkan keyframe yang ada di 3D Max. Nah, kita bisa pakai auto key ataupun pakai set key. Tapi sebelumnya kita harus cek dulu key filternya. Nah, saran saya key filternya itu kita dalam posisi all. Jadi apapun nanti pergerakannya atau apapun itu perubahannya akan direkod menjadi sebuah movie. Ya. Nah, ini kita aktifkan dulu. Saya pakai set key. Saya ingin membuat adegan ini ya, Anda bisa lihat di kamera 1. Ini kameranya saya drag seperti ini ya, sehingga seolah-olah ya
ada pergerakan menjauhi dan mendekati dari baloknya. Ya, saya ulangi ya. Jadi saya taruh dulu dari jauh misalkan seperti ini. Nah, ini saya set posisinya seperti ini, terus di frame 20 saya dragging dia ke sini misalkan. Nah, di set lagi. Terus dari sini dia balik lagi ke sana. Dari sini ke sana, dari sini ya. Terus kita ubah dulu misalkan di 40. Dia posisinya berubah ke sana. Kita set lagi ya. Terus 60 dia kembali bergerak ke sini. Ya. Cuman posisinya dia sambil mundur misalkan. Sambil menjauh. Nah, terus ke frame 80 dia mendekat lagi. Ya, seperti ini. Nah, kita coba animasinya seperti apa. Kita lihat di kamera 1. Nah, tampilannya seperti ini. Ini kalau kita lihat ini adalah pergerakan kamera tadi. Nah, kemudian kalau sudah menjadi sebuah film ya, atau belum ya, saya praktekkan dulu penggunaan kamera yang berikutnya, yaitu kamera free ya. Jadi saya anggap untuk kamera yang target sudah paham ya. Berikutnya adalah kamera free. Nah, perbedaan dengan kamera target, kalau kamera free ini itu posisinya dia sejajar dengan arah mata Anda. Jadi arah mata Anda itu kan memandang layar ya. Jadi misalkan saya taruh di sini di top, ya otomatis dia posisinya menyorot ke bawah. Kalau saya taruh di left, berarti dia otomatis posisinya menyorot ke sana, ke left juga ya. Jadi kalau free kamera itu dia posisinya sejajar dengan mata Anda ketika memulai memasukkan kameranya ya. Nah, coba saya mau menambahkan di sini, saya taruh di sini aja ya, di left free. Nah, kemudian kita bisa lihat nanti di sini kita bisa pakai tampilan. Nah, ini tampilan dari kamera 2 ya. Nah, ini sama, nanti kita cek dulu apakah, nah ini udah smooth and highlight. Nah, ini kita bisa pakai kamera 2. Nah, kalau kamera 2 itu kan kita tidak bisa seleluasa menggunakan kamera target tadi ya. Kalau kita mau menggerakkan tilt up, tilt down, berarti kita pakainya ini nanti. Naik turun ya. Ini. Kalau ke kanan dan ke kiri kita bisa ini. Pan right, pan left ya. Seperti ini. Nah, ada juga untuk zoom in zoom out. Kalau tadi kita zoom in zoom out menggunakan kamera target itu kita bisa pakai maju mundur. Kalau zoom in zoom out ya, sebenarnya tidak hanya kamera free saja ya, kamera target pun juga bisa. Nanti Anda bisa masuk ke sini. Di sini tuh ada yang namanya parameter, isinya adalah ukuran lensanya. Ya, di sini ada ukuran lensanya. Nah, Anda bisa lihat ke kamera 2 ketika ini seperti ketika kita memainkan lensa kamera ya, ketika kita putar-putar. Nah, ini kita bisa men-zoom in dan men-zoom out. Jadi kalau zoom out itu atau kita seperti menggunakan lensa lebar. Nah,
semakin kecil nilainya, maka lensa itu semakin lebar, area cakupannya semakin luas. Nah, kalau kita mau zoom in zoom out ya, tanpa memindah kamera, kita bisa mengatur ini. Caranya kita bisa misalkan dari sini saya set dulu ya. Saya mau pakai zoom in zoom out, kemudian karena zoom nilainya kita perbesar nih. Nah, ini ya. Ya, kita set sini. Nah, ini zoom in dan zoom out ya. Ini zoom in. Terus saya mau zoom out lagi di 40, berarti tinggal nilainya kita kecilkan lagi. Ya, terus kita set. Nah, ini zoom in zoom out. Kita bisa menggunakan permainan dari ukuran lensanya. Nah, ini dari penggunaannya. Terus bagaimana cara rendernya kalau kita punya lebih dari satu kamera ya. Nah, kita nanti bisa aturnya di sini. Kemudian rendernya sama untuk pengaturannya. Cuman di sini nanti kita bisa memilih kamera 1, kamera 2 dan seterusnya. Jadi biasanya kita render satu-satu, terus proses penggabungannya untuk continuity videonya itu di editing kamera ya, kurang lebih seperti itu. Nah, selain itu kita bisa gini, kalau di pembuatan film itu kan Anda pernah dengar yang namanya track gitu ya. Track itu kan fungsinya untuk kameranya agar bisa berjalan sesuai dengan alur yang sudah dibuat ya. Nah, ini saya mau contohkan bagaimana penggunaan track untuk kamera ya. Saya ingin membuat ini seolah-olah adalah Ka'bah ya. Ini adalah seolah-olah Ka'bah. Kemudian saya ingin membuat animasi memutari Ka'bah. Nah, kamera tersebut akan otomatis memutari Ka'bah. Caranya seperti apa? Kita bisa menggunakan circle. Nah, circle-nya di sini saya buatkan besar. Kemudian kita ambil kamera, kita pakai yang target, kita sorotkan ke sini, tengahnya. Bentar ya. Kita pindah dulu posisinya. Kita tempatkan targetnya itu ada di tengah-tengah objek. Nah, kita lihat dulu tampilan dari kamera 1. Ternyata dia nyorotnya masih bagian atas ya. Nah, ini saya coba nyorotnya di bagian agak naik ya, tengah-tengah. Ya. Biar terlihat megah gini, kayak film-film India. Nah, sudah. Jadi posisi kameranya ada di bawah ya. Terus kita bisa memanfaatkan motion, kita pakai async controller. Di sini kita posisi, kita bisa masuk ke path constraint, di mana path constraint kemarin kita bisa membuat untuk animasi path ya, atau posisi. Nah, terus posisinya seperti apa caranya? Berarti kita ulangi dulu. Yang kita seleksi adalah kameranya ya. Kemudian kita masuk ke motion tadi, posisi, terus path constraint. Kita pilih add path dan kita klikkan di sini. Nah, ini otomatis ini ketika kita mainkan ya, ini dia akan mengelilingi. Ini Anda bisa lihat di kamera 1 ya. Ini adalah tampilannya.
Jadi otomatis dia akan bergerak mengelilingi garis yang sudah kita sediakan. Nah, ini bisa mempermudah kita jika kita ingin membuat animasi atau kamera tersebut bergerak atau berpindah. Kita bisa membuatkan pad ataupun garis. Ya, ini kayak film-film India waktu joget berputar-putar itu kan ada kamera yang memutari seperti ini. Nah, berikutnya teknik minggu kemarin kan saya sudah memberikan tugas untuk membuat animasi tata surya ya. Nah, saya mohon nanti yang ini bisa dijadikan tambahan, yaitu Anda silakan menambahkan kamera ya. Jadi nanti untuk render animasinya usahakan Anda render dari tampilan kamera. Silahkan nanti dicoba untuk ukuran-ukuran lensa, itu kan tadi ada banyak, itu bisa Anda praktekkan. Nah, kurang lebih demikian materi yang bisa saya sampaikan. Untuk yang tugasnya belum selesai ya, saya berikan batas waktunya, batas akhir sampai hari Jumat ya. Nanti silakan kirimkan ke email saya. Batas akhirnya hari Jumat ya. Ya, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, nanti silakan tanyakan ke saya. Harapan saya Anda di rumah bisa mempraktekkan materi yang sudah saya berikan pada malam hari ini. Demikian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.